Kuda ajaib. Suatu masa di Persia, di istana raja, semua seniman, pengrajin, dan siapapun hendak mempertunjukkan kemampuan mereka pada raja. Bila raja puas, ia akan memberi mereka hadiah bagus. Suatu hari, seorang pengelana menghadap raja dan mempersembahkan satu kuda-kudaan. Yang mulia, tidak pernah ada benda semenakjubkan ini. Tapi pembuat mainan bisa membuat kuda-kudaan. Ini bukan sekedar mainan, Baginda. Saat menungganginya, aku bisa terbang ke tempat-tempat jauh dengan mudah dan sangat cepat. Pria itu mempertunjukkan kebolehan kuda ajaibnya. Sang raja terpukau dan ingin membeli kuda itu. Yang mulia, aku tidak bisa menjual kuda tak ternilai ini demi uang. Baiklah, jadi apa? Aku harus memiliki kuda Si ini. pengelana berpikir sejenak, lalu menawarkan untuk memberi raja kudanya bila raja menikahkan putrinya dengannya. Sang raja baru akan setuju saat putranya, Pangeran Darius, masuk ke ruangan itu dan angkat bicara. Maaf Ayahanda, apakah orang itu akan dibiarkan menikahi adikku demi kuda mainan? Sang raja yang malu menyangkalnya dan meminta putranya memeriksa kuda itu. Pangeran Darius menghampiri kuda itu. Ia naik ke sadel dan menarik gagangnya. Seketika, kuda itu membumbung tinggi ke udara. Sang raja semula amat senang, tapi tiba-tiba sadar putranya terlalu tinggi dan dia bisa celaka. Ia memerintahkan prajurit untuk menangkap si pengelana dan memenjarakannya. Jauh di langit, Pangeran Darius dibawa lewat awan dengan kecepatan tinggi. Ia mencoba menarik tuas untuk mematikan kuda ini, tapi gagal. Tapi ia melihat kuda ini lebih lanjut dan menemukan tuas lain. Dan saat ia menariknya, kuda ini mulai turun. Sang pangeran turun dekat tanah, melihat atap yang lebih tinggi dari yang lain. Ia mendaratkan kuda di atas atap istana. Ia menuruni tangga. Seorang putri raja telah dibangunkan oleh suara-suara yang ia dengar dari atap. Ia menyuruh para prajuritnya untuk menyeret si penyusup ke hadapannya. Para prajurit membawa si pangeran yang berlutut. Maafkan aku, Tuan Putri, karena membangunkanmu. Aku adalah putra raja. Itulah yang terpenting dari diriku. Gadis itu adalah Putri Nadia, putri Raja Bengala. Sang putri senang mendengar tentang petualangannya. Beberapa hari kemudian mereka berdua makin akrab dan tak lama kemudian mereka jatuh cinta. Suatu sore pangeran bicara padanya. Tuan Putri, aku sedang memikirkan masa depan kita. Aku harus kembali ke negeriku dan meminta izin ayahku untuk pernikahan kita. Ditambah dia ingin tahu mengapa kuda ajaib itu tidak membantingku ke tanah. Mau ikut? Putri setuju. Keesokan harinya mereka menunggangi kuda ajaib yang berbahaya itu. Tuas ditarik, mereka terbang dan dalam 30 menit tiba di ibu kota Persia. Pangeran menitipkan sang putri di rumah di hutan dekat istana. Tunggulah di sini, sementara aku membebaskan si pembuat mainan dari penjara sebelum ia dihukum mati. Dan aku akan menceritakan pada ayah tentang dirimu. Dia akan menyiapkan penyambutan untuk putri raja. Dan mungkin setelah makan malam, aku akan katakan ingin menikahimu. Ia menjelaskan padanya cara menjalankan kuda ajaib. Kalau-kalau Nadia harus menyelamatkan diri saat ia tidak ada. Seorang pencuri di balik semak-semak mendengar seluruh pembicaraan mereka. Tapi apa mau dikata, mereka di rumah biasa. Hehehe, mujurnya aku. Ada putri raja sendirian dan kuda ajaib. Aku akan membawanya ke Sultan Kashmir. Aku akan dapat hadiah besar dan akan kusimpan kudanya. Si pencuri menunggu pangeran menghilang ke hutan. Lalu ia menculik sang putri, mengikatnya dan menaruhnya di kuda ajaib. Ia juga naik dan menarik tuas seperti kata pangeran. Dan kuda itu membumbung ke udara. Sang pangeran masih di tanah di hutan terkejut mendengar teriakan kekasihnya yang terbang pergi. Dan ia tidak bisa melakukan apa-apa.
Saat sang raja gembira melihat putranya dan menunda hukuman mati si pembuat mainan, ia mengerti mengapa putranya harus pergi lagi. Sang pangeran bertekad tidak akan kembali sampai ia menemukan kekasihnya lagi. Sultan Kashmir amat terkesan pada si pencuri dan memberi hadiah. Lalu ia membawa sang putri ke istananya. Keesokan harinya, ia memerintahkan bawahannya untuk memberitahu sang putri untuk siap menikah hari itu juga. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Sang putri pura-pura gila dan bertingkah aneh sekali. Sultan lantas diberitahu tentang keadaan ini. Ia menawarkan hadiah besar untuk siapapun yang menyembuhkan putri. Sementara itu, Pangeran Darius telah menjelajah banyak negeri, tidak tahu harus kemana perginya, karena ia tidak punya kuda terbangnya lagi. Hampir putus asa, ia beristirahat di batu. Beberapa petani lewat dan bicara tentang putri raja yang jadi gila di hari pernikahannya dengan Sultan Kashmir. Tiba-tiba harapan muncul di hati Darius. Mungkinkah yang gila itu putri raja yang ia cintai? Dan ia bertekad mencari tahu. Tiba di ibu kota Kashmir, ia menyamar menjadi seorang tabib. Lalu ia memberitahu Sultan bahwa sang putri bisa disembuhkan, tapi ia harus bicara dengannya sendirian. Sultan setuju. Begitu sang pangeran memasuki kamarnya, ia menyentuh tangan sang putri dan berbisik. Ini aku, Pangeran Darius, kekasihmu. Jubah tabib ini hanya samaran. Pangeran terus berbisik pada sang putri menerangkan rencananya. Lalu ia kembali pada Sultan. Sultan, yang mulia, ada kemungkinan aku bisa menyelamatkannya dan mengembalikan kewarasannya. Dia pasti telah menyentuh sesuatu yang disihir. Kecuali aku bisa memeriksa benda sihir itu, aku tidak bisa menyembuhkannya. Sang Sultan teringat pada kuda ajaib. Ia mendatangkan kuda itu dan menunjukkannya pada si tabib. Setelah melihat kuda itu, si tabib berkata, "Ini pasti benda sihir yang telah menyihir sang putri." Biar kuda ini dibawa keluar ke halaman istana dan biar sang putri di dekatnya. Dia pasti akan sembuh. Keesokan paginya, kuda ajaib itu ditempatkan di tengah halaman. Sang pangeran sebagai tabib meminta obor-obor dipasang di sekitar kuda untuk penerangan. Sang putri dibawa ke dekat kuda. Si tabib palsu menaikkannya ke kuda. Lalu ia lari mengelilinginya dan melemparkan bubuk sihir hitam ke obor-obor itu. Asap tebal membumbung di sekitar kuda sehingga tak seorang pun dapat melihat sang putri dan kuda itu. Saat itulah sang pangeran menunggangi kuda itu, menarik tuas dan kuda ajaib itu membumbung ke langit. Sultan, hati seorang wanita harus diraih, bukan dibeli. Hari itu pula Pangeran Persia dan putri raja kekasihnya tiba di istana Persia. Sang raja gembira atas kembalinya putranya dan memerintahkan agar diadakan pesta besar. Maka sang pangeran dan putri raja hidup bahagia. Juga si pembuat mainan. Tamat. Kepiting emas ajaib. Alkisah, ada seorang nelayan dan istrinya, yaitu Jack dan Ilsabil, yang hidup bersama di gubuk jorok dekat pantai. Setiap hari, si nelayan pergi menangkap ikan. Hari itu ia duduk memancing dan menatap ke air jernih. Kailnya terus ke kedalaman air, dan saat ia menariknya keluar, ia menangkap seekor kepiting emas raksasa. Kepiting itu bicara padanya. "Dengar nelayan, kumohon biarlah aku hidup. Aku bukan kepiting emas biasa. Aku luar biasa, aku ajaib. Taruhlah aku kembali di air dan biarkan aku berenang." Ya, kau tampak keemasan. Tapi bagaimana aku tahu kau kepiting ajaib? "Bung, aku kepiting ajaib yang bisa bicara, atau kau jadi gila dan bicara dengan hewan?" Ya, itu masuk akal. Mungkin aku sudah gila. Tapi kalaupun iya, tidak ada ruginya melepaskanmu, kepiting. Sambil berkata itu, ia menaruh si kepiting kembali ke air jernih, dan si kepiting emas hilang ke dasar. Lalu si nelayan bangun dan pulang ke istrinya dalam gubuk.
Jack, apa kau menangkap sesuatu hari ini? Tidak, aku menangkap kepiting emas, tapi dia berkata dia hewan ajaib, jadi aku melepaskannya. Apa kau tidak minta sesuatu lebih dulu? Tidak. Apa yang akan kudapat dari kepiting yang bisa bicara? Ya, bagaimana kalau rumah? Gubuk ini jorok dan bau, dindingnya retak-retak. Kembalilah dan katakan padanya, kita ingin sebuah rumah kecil yang bagus. Tunggu, jadi si kepiting bicara itu seperti jin lampu. Aku bisa buat permohonan. Aku tidak tahu itu. Sebenarnya aku pun tidak tahu, tapi tiap kali kau menangkap sesuatu yang emas dan dia berbicara, cari tahu apa dia makhluk dalam dongeng dan mintalah sesuatu. Pria itu tak mau kembali keluar, tapi ia tidak ingin berdebat pula. Jadi ia kembali ke laut dan ia berteriak ke ombak. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah. Dengarlah aku, untuk istriku Isabil yang baik, ku bawa permohonan untuk kau kabulkan. Kepiting emas muncul dan berkata, Bung, apa katamu tadi? Oh, istriku bilang dia tidak mau tinggal di gubuk kotor lagi. Dia ingin punya rumah yang layak. Dan kau pikir memohon pada kepiting yang bisa bicara akan meningkatkan taraf perumahanmu? Iya, ya seperti sebuah permohonan. Baik, permohonanmu terkabul. Pulanglah. Jack pulang dan istrinya berdiri di depan rumah kecil dan berkata padanya, masuklah, lihat, bukankah ini jauh lebih baik? Iya, ini bagus. Kita bisa hidup di sini amat tenang. Iya, mungkin saja. Kita lihat saja. Segalanya lancar selama 1-2 minggu dan lalu si wanita berkata, dengar suamiku, rumah ini terlalu kecil. Si kepiting emas bisa memberi kita rumah yang lebih besar. Aku ingin tinggal di istana batu besar. Temuilah si kepiting untuk memberi kita istana. Jack punya firasat buruk memohon hal lain pada si kepiting. Tapi ia tetap pergi. Ia berdiri di dekat air dan berkata, kepiting, kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Isabil namanya, ku bawa permohonan untuk kau kabulkan. Halo lagi nelayan, apa permintaannya kini? Oh, istriku ingin tinggal di istana batu, kata pria itu dengan sedih. Pulanglah, ia akan berdiri di teras batu. Lalu Jack pulang. Saat ia tiba, yang berdiri di sana adalah istana batu besar. Istrinya berdiri di tangga, bersiap akan masuk. Sambil menggandeng tangannya, Ilsa bicara, masuklah, bukankah ini bagus? Ya, ini cukup. Kita bisa hidup di tempat indah ini dan puas. Kita lihat saja. Ayo tidur dulu. Keesokan harinya, Ilsa bangun dan menyikut Jack sambil bicara. Suamiku, aku tidak tahan lagi. Temui si kepiting emas itu. Kini aku harus jadi maharani. Oh sayang, aku tidak bisa minta itu pada si kepiting emas. Hanya ada satu kaisar di tanah ini. Apa? Kalau ia bisa memberiku istana, ia bisa menjadikanku maharani. Cepat pergilah ke sana. Jadi Jack harus pergi. Di perjalanan ia ketakutan dan berpikir, ini tidak akan berakhir baik. Si kepiting emas akan muak dengan ini. Tapi ia tetap pergi dan lagi-lagi bicara ke arah laut. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Isabil yang serakah, ku bawa permohonan untuk kau kabulkan. Mau apa dia sekarang? Oh, wahai kepiting emas,
istriku ingin menjadi maharani. Pulanglah, dia sudah jadi maharani. Lalu Jack pulang, dan saat ia tiba, seluruh istana itu jadi terbuat dari pualam. Ia masuk dan melihat istrinya duduk di tahta emas dan mengenakan mahkota emas. Saat mereka tidur, Ilsa masih belum puas. Keserakahannya membuatnya tak bisa tidur. Ia terus memikirkan ingin jadi apa lagi sekarang. Lalu, matahari akan segera terbit. Dan saat ia menatap, ia menyikut suaminya. "Sayang, aku ingin mengatur matahari dan bulan juga." Ia menatap Jack begitu tajam hingga Jack gemetar. "Cepat temui si kepiting. Aku ingin jadi dewi." Si nelayan berlutut di hadapan Ilsa. Ilsabil, ini sudah keterlaluan. Kumohon, bersyukurlah apa adanya. Ilsa murka. Ia menendang Jack dan berteriak, "Aku tidak tahan lagi. Temui dia cepat." Jack lari dari istrinya yang murka. Di luar, ada badai mengamuk hingga ia sulit berdiri. Langit hitam legam, petir dan guntur bersambut-sambutan. Ia berseru lagi, Kepiting, kepiting di laut, kemarilah dengarlah aku. Untuk istriku, Ilsabil yang serakah, ku bawa permohonan untuk kau kabulkan." Apalagi maunya? Oh, dia ingin menjadi dewi. Pulanglah. Kini dia menjadi dewi. Lalu si pria pulang. Tiba di sana, semuanya lenyap seakan tak ada apapun yang pernah ada. Dan ia tidak melihat istrinya dimanapun. Ia kembali pada si kepiting dan bertanya, "Di mana istriku?" Tuhan ada di sini dan di mana-mana. Tak satu pun yang bisa ada selain Tuhan yang Esa. Karena Tuhan ada di segala tempat, kau tidak bisa melihat istrimu, karena kini dia ada di segala tempat. Si nelayan menangis pedih dan meminta belas kasihan. Walau si nelayan hanya sekali menyelamatkan nyawanya, si kepiting merasa iba dan berkata, Nah, aku hanya bisa memenuhi permohonanmu satu kali lagi. Jadi, pilihlah dengan bijaksana. Kumohon, aku ingin melihat istriku tersenyum di depan gubuk lama kami. Pulanglah, permohonanmu terkabul. Setelah mengatakannya, si kepiting emas lenyap dan si nelayan pulang ke rumahnya. Lalu ia melihat istrinya berdiri di depan pintu gubuk lamanya, tersenyum manis. Setelah ini, ia tetap puas dan senang hidup bersama dengan suaminya. Dan mereka hidup bahagia. Tamat. Rusa ajaib. Ada dua bersaudara yang saling menyayangi. Orang tua mereka sudah tiada. Saat mereka masih kecil, ibu mereka meninggal dan ayah mereka sakit. Sebelum sang ayah meninggal, ia menikah lagi. Tapi si ibu tiri amat jahat pada mereka. Satu hari, si kakak bicara kepada adiknya. Adikku, ibu tiri kita memberi kita remah roti untuk makan malam dan mengancam akan mengusir kita. Mari kita lari dan melihat dunia luas. Jadi mereka pergi dan berkelana ke sana kemari sampai sore. Di ujung hari, mereka tiba dalam hutan besar. Hujan mulai turun. Mereka lelah, lapar, dan sedih. Mereka merangkak ke dalam lubang pohon dan tidur sampai pagi. Saat mereka bangun, mereka meninggalkan tempat berteduh dan pergi mencari air. Aku kehausan. Andai kita bisa menemukan sungai kecil. Dengar, kurasa aku mendengar suara sungai.
Jadi ia menggandeng adiknya dan lari bersama untuk menemukannya. Ibu tiri mereka adalah penyihir jahat. Ia mengikuti jejak mereka sepanjang malam dan mengutuk semua mata air dan sungai di hutan itu. Dua bersaudara tiba di sungai dan si adik mendengar suara dari arah sungai. Siapapun yang minum aku, jadilah ia harimau. Wah, kakak tunggu, jangan minum. Nanti kau menjadi hewan buas dan mencabikku. Walau kehausan, si kakak tidak jadi minum air itu dan berkata, Adik, aku akan menunggu sampai kita tiba di mata air. Jadi mereka berkelana lebih jauh. Tapi begitu mereka tiba, si adik lagi-lagi mendengar suara dari mata air. Yang minum aku akan jadi serigala. Kakak, jangan minum dari mata air ini. Kau akan berubah menjadi serigala dan memakanku. Lagi-lagi si kakak menahan diri dan berjanji untuk sabar. Tapi ia berkata, Di mata air berikut aku harus minum. Aku haus luar biasa. Tak jauh dari sana ada sebuah sungai kecil indah. Tapi dari dalam airnya si adik mendengar suara. Siapa yang minum aku akan jadi rusa. Kakak, jangan minum, kata si adik. Tapi ia terlambat karena kakaknya sudah minum dan menjadi anak rusa. Tapi ia tidak pergi dan terus ada di dekatnya. Jadi sang adik berkata, diamlah hai rusa, jangan takut. Aku akan merawatmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi ia melepas kalung emasnya dan memasangnya di leher si rusa. Lalu ia mengumpulkan akar hijau halus dan mengikatnya jadi tali halus yang ia pasang di kalung emas si rusa. Lalu membimbingnya ke dalam hutan. Setelah berkeliling sejenak, akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil kosong. Dan ia mengira itu akan jadi tempat berteduh yang baik untuk mereka. Jadi ia membimbing rusa itu dan menutup pintu. Setiap pagi, si adik keluar untuk mengumpulkan buah-buahan sendiri dan rumput segar untuk si rusa yang ia makan dari tangan si adik. Lalu ia pergi dengan si adik dan bermain. Setelah bertahun-tahun mereka hidup sendirian di hutan, si adik telah menjadi gadis cantik dan si anak rusa menjadi rusa besar. Suatu hari, seorang pangeran datang di hutan dengan pasukan berburunya. Suara trompet, gonggongan anjing, teriakan pemburu bergema di hutan didengar si rusa. Ia minta adiknya membiarkannya melihat. Ia membuka pintu dan bilang, aku akan izinkan kau pergi, tapi jangan lupa bilang, adikku, biarkan aku masuk saat kau pulang nanti malam. Segera si kepala pemburu melihat rusa cantik berkalung emas itu, menunjukkannya pada pangeran dan mereka ingin memburunya. Mereka mengejarnya dengan segala daya, tapi ia terlalu lincah dan cepat untuk ditangkap. Dan setelah para pemburu pergi, ia berjalan pulang. Tapi salah seorang pemburu mengikutinya dari jauh untuk mencari tahu kemana ia pergi. Si pemburu amat heran melihat si rusa ke pintu, lalu mengetuk dan mendengarnya bicara. Adikku, biarkan aku masuk. Pintu hanya terbuka sedikit dan cepat-cepat ditutup. Tapi si pemburu sudah cukup terpukau. Saat ia kembali melaporkan itu pada pangeran, sang pangeran juga sangat terpukau. Kita harus mengungkap misteri ini. Keesokan paginya, si pemburu memandu sang pangeran ke gubuk itu. Sang pangeran melihat itu, ia maju sendiri. Pintu itu terbuka. Pangeran masuk dan terpukau melihat seorang gadis yang lebih cantik dari yang pernah ia lihat di dalam sana. Gadis itu ketakutan. Setelah berbincang, pangeran memegang tangannya dan berkata, maukah kau ikut aku ke istana dan jadi istriku? Oh iya, aku bersedia. Tapi aku tidak bisa meninggalkan rusaku. Ia harus ikut denganku. Ia akan selalu bersamamu selama kau masih hidup. Saat mereka sedang bicara, si rusa bangkit dan tampak gembira. Tak lama kemudian, pernikahan mereka dirayakan dengan amat meriah.
Si ibu tiri jahat yang telah membuat dua bersaudara itu menderita mendengar kebahagiaan mereka. Rasa iri dan niat buruk terbit di hatinya dan ia bersumpah akan menghancurkan mereka. Ia menyamar menjadi pengasuh dan datang ke istana saat sang putri melahirkan bayi. Pangeran mempekerjakannya untuk merawat putri dan bayinya. Ia mengurung sang putri dalam kamar mandi dan mengambil bayi itu dari ranjangnya untuk ia lemparkan dari balkon. Tapi si rusa datang dan menyelamatkan keponakannya. Pangeran masuk ke kamar istrinya dan melihat rusa itu sedang melindungi si bayi dari si pengasuh. Barulah si putri mengenalinya sebagai ibu tiri penyihir. Ia bilang pada pangeran betapa kejam si ibu tiri memperlakukannya. Jadi pangeran memenjarakan dia. Si ibu tiri menyadari kesalahannya. Jadi ia mematahkan sihir yang membuat kakak si putri jadi rusa. Ia muncul di hadapan mereka sebagai pria muda yang tinggi dan tampan. Setelah itu, mereka semua hidup bahagia dan damai sampai akhir hayat mereka tamat. Botol ajaib. Abu adalah seorang nelayan. Ia tinggal dekat pantai dan telah memancing selama yang ia ingat. Saat ia masih muda, ia diam di laut sepanjang malam. Paginya, ia akan kembali dengan tangkapan besar ikan segar yang akan ia jual di pasar lokal. Kini, usia Abu hampir 80 tahun dan terlalu tua untuk pergi melaut. Jadi ia hanya melempar jala dari tepi pantai 4 kali sehari. Ia akan makan beberapa ikan dan sisanya ia jual untuk sedikit uang. Suatu hari, ia pergi ke laut pagi-pagi. Ia melemparkan jala ke air dan setelah beberapa lama, ia merasakan sesuatu yang berat di jalannya. Ia menarik terus-menerus. Perlu sekuat tenaga agar jalannya sampai ke tepian. Dan ternyata ada bangkai keledai di jala itu. Oh, tidak! Teriaknya. Segala upaya ini untuk bangkai keledai. Aku harus bagaimana? Aku akan makan apa? Jadi ia teringat Raja Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Lalu Pak Tua sekali lagi menebar jala ke air. Segera ia merasa menangkap sesuatu. Kali ini jalannya lebih berat lagi. Dengan sekuat tenaga lagi, Abu pelan-pelan menarik jala itu ke tepian. Dan di dalamnya ada satu tong penuh pasir. Oh, tidak! Serunya lagi. Oh, segala upaya ini untuk tong pasir. Aku harus bagaimana? Aku akan makan apa? Lagi-lagi ia teringat kebajikan Raja Salomo dan memutuskan untuk terus berjuang. Abu menebar jalannya ke air ketiga kalinya. Kali ini sesuatu yang lebih berat terjerat di jala. Seperti suara panci yang dipegang dan dibenturkan. Tebak, apakah itu? Sekumpulan panci dan wajan. Semuanya berkarat dan tak berguna. Maka Abu menatap langit dan berseru. Mengapa aku begini? Aku hanya kuat menebar jala 4 kali sehari. Dan aku telah melakukannya 3 kali. Kalau aku tidak menangkap ikan di kali keempat, aku akan mati kelaparan hari ini. Mengapa aku malah menangkap semua rongsokan ini? Sambil menggumamkan doa, Abu melemparkan jalannya 1 kali terakhir. Kali ini, sesuatu yang lebih berat lagi terjerat di jala. Abu harus berjalan ke kedalaman air untuk menarik jala itu. Ia melihat itu adalah sebuah botol kuningan. Kali ini, Abu merasa senang. Walaupun ia tidak menangkap ikan, botol kuningan itu tampak utuh. Mungkin ia bisa menjualnya untuk uang emas dan membeli cukup makanan sampai bulan depan. Tapi ia melihat ada segel timah di botol itu. Dan saat melihat seksama, Abu sadar bahwa segel itu milik Raja Salomo. Ia kini amat ingin tahu ada apa dalam botol itu. Ia membuka segel itu dengan pisau. Begitu segel terbuka, sesosok makhluk gaib raksasa keluar dari botol. Ia tumbuh setinggi 100 kaki dengan raungan keras. Abu ketakutan hingga berteriak. Makhluk itu melihat Abu dan menyusut hingga 10 kali.
jadi ia bisa bicara dengan Abu. Nelayan, kaukah yang membebaskanku? Serunya. Aku? Ya Pak Jin. Namaku Abu. Abu, nama yang bagus. Kata jin itu sambil tersenyum. Aku telah lama terkurung dalam botol itu. Terima kasih nelayan Abu. Nah, katakan, bagaimana cara kau ingin mati? Mati, tapi aku membebaskanmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Aku dikurung dalam botol itu oleh Raja Salomo. Tapi Salomo memerintah negeri ini hampir 2000 tahun yang lalu. Ya, persisnya 1800 tahun lalu. Aku memberontak terhadapnya. Salomo mengalahkanku dan mengurungku dalam botol. Lalu, dia menyuruh botol ini dilempar ke laut. Aku menyesali kesalahanku sejak itu. Tapi, itu artinya aku telah membebaskanmu dari penjara. Mengapa kau ingin membunuhku? 1000 tahun pertama, aku berharap seseorang akan membebaskanku. Aku bersumpah akan memberikan orang itu kekayaan. Tapi tidak seorang pun datang. Lalu karena marah, aku bersumpah akan membunuh orang yang membebaskanku. Tapi orang itu kuizinkan memilih cara untuk mati. Jadi, apa cara yang kau pilih untuk mati? Abu kembali memikirkan kebijaksanaan Raja Salomo. Lalu, ide cerdiknya terbit. Jadi, Jin, kau mengaku Salomo mengurungmu ke dalam botol itu. Tapi aku tidak percaya padamu. Apa? Seru si jin, suaranya menggelegar bagai guntur. Kau begitu tinggi, tanganmu seperti batang pohon. Mustahil kau muat dalam botol kecil itu. Aku tidak peduli kalau aku mati, tapi aku tidak mau dibunuh oleh pembohong. Dasar nelayan rendah. Aku mungkin jahat, kejam, dan membuat sumpah bodoh. Tapi aku tidak pernah berbohong seumur hidup. Jadi, buktikanlah. Kata Abu. Si jin mengibaskan tangannya. Ia berubah jadi asap dan perlahan memasuki botol. Dan dari dalam sana, ia berseru. Kau sudah lihat kan? Aku bisa muat dalam botol ini. Abu cepat-cepat memungut segel timah dan mengurung jin itu dalam botol lagi. Jin itu berusaha keras untuk keluar, tapi ia tidak bisa merusak segelnya. Lalu, jin itu meraung. Tapi ia menenangkan diri dan bicara dengan licik. Kau menipuku. Aku menyerah. Kau terlalu cerdik untukku, Abu. Ini aku ingin keluar dari botol ini dan bersumpah akan membuatmu jadi muda lagi. Bagus kan? Ini bebaskan aku, Abu. Hadiahmu menantimu. Abu mendengarkan dengan tenang, dan dengan senyum cerdik, ia berkata, Kau pikir aku ini bodoh? Aku telah hidup dengan baik dan tak butuh apapun lagi. Mungkin aku tua, tapi tak sebodoh itu membebaskanmu lagi. Selamat tinggal. Oh, tunggu. Biar ku tawarkan yang lain untukmu. Abu melemparkan botol itu kembali ke dalam laut dan bersyukur nyawanya selamat. Tamat. Putri Sihir. Pada suatu ketika, ada petani tua punya 2 putra, Austin dan Carter. Carter, di mana kau? Aku butuh bantuanmu. Jangan ganggu aku, Ayah. Aku sedang tidur. Austin, terus kerjakan pagar itu sementara ayah ke kota. Iya, Ayah. Sang ayah ke kota dan ia berpikir, Aku harus melakukan sesuatu sebelum uang habis. Aku harus duduk dan cari akal. ia duduk di bawah pohon. 2 orang sedang duduk di sebelahnya dan ia mendengar percakapan mereka. Putri Raja sedang dikurung dalam istana. Para penjaganya adalah naga dan wanita tua.
Orang yang ingin menyelamatkan sang putri harus lulus 3 ujian. Orang bilang ujian-ujian itu sangat berat, benarkah? Dan mereka yang tidak lulus ujian dimakan naga. Dan apa yang terjadi bila seseorang lulus dari ketiga ujian itu? Ia akan menikahi putri raja dan memiliki istana dan harta karunnya. Lalu si petani berpikir, Oh, Carter akan melakukannya. Ia akan lulus ketiga ujian itu. Ia akan menikahi putri raja dan ia akan jadi raja. beberapa hari kemudian, si petani memberikan kuda dan pedang satu-satunya pada Carter untuk pergi menyelamatkan putri raja. Dengan serampangan, Carter menebas benda-benda dengan pedangnya sepanjang jalan. Ia berhati culas. Saat ia melewati sarang semut, ia menghancurkannya. Saat ia minum air dari danau, ia melempari itik-itik kecil dengan batu. Dan saat ia sudah dekat istana, ia melihat sarang lebah dan menebasnya dengan pedang. Ia lari dan akhirnya sampai di istana. Ia menendang pintu dan mulai berteriak. Hei kau! Buka pintu ini sekarang! Aku lelah sekali. Beraninya kau, jangan buat aku menunggu atau aku akan mendobraknya. Akhirnya, seorang wanita tua bersuara manis membuka pintu itu. Siapa yang mengetuk? Aku sudah di sini hampir 1 jam. Apa kau tuli? Oh tidak, aku tidak tuli. Aku harus menyelamatkan putri raja. Aku harus jadi raja. Tunggu, tapi kau harus melewati 3 ujian dulu. Ujian? Ujian apa? Aku tidak takut apapun. Aku akan melemparkan biji-biji bunga matahari ini ke udara. Mereka akan ditiup angin. Dan kau harus memungutnya dan menaruhnya dalam kantung ini dalam 1 jam. Apa kau pikir aku gila? Ujian macam apa ini? Aku akan kembali 1 jam lagi. Lalu si wanita tua melemparkan biji-biji itu ke udara, lalu menutup pintu. Ini mustahil. Aku tidak akan memunguti semua biji itu. Saat si wanita tua kembali, ia memberitahu Carter ujian kedua. Ia melemparkan 12 cincin emas ke dalam danau yang dalam. Kau harus memungutinya dalam 1 jam. Aku tidak gila. Airnya dalam dan dingin. Kau tak melakukannya dengan baik. Tapi ayo lakukan ujian ketiga. Ikuti aku. Aku sudah bosan. Saat mereka tiba di dalam istana, mereka masuk ke dalam ruangan gelap. Ada 3 siluet ditutupi selimut putih. Kau punya 1 jam untuk memberitahuku yang manakah putri raja. Kalau tebakanmu benar, ia akan bebas. Tapi bila tidak, Aku memilih yang kanan. yang paling kanan, tunjukkan dirimu. Oh tidak, itu naga. Tidak, tolong. Beberapa hari kemudian, si petani bicara pada Austin. Di mana Carter? Aku khawatir padanya. Ayah, biar aku ke istana itu. Jangan, nak. Aku tidak mau kehilangan anakku lagi. Percayalah padaku, ayah. Aku akan kembali. Tapi aku tidak punya kuda dan aku tidak punya pedang untukmu. Austin hanya mengambil sepotong roti dan berjalan kaki ke istana ajaib. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Ia melihat sarang semut dan banyak semut sedang membangunnya kembali. Semut-semut yang malang, siapa yang menghancurkan sarang kalian? Aku bantu kalian membangunnya kembali. Saat ia selesai, ia berjalan ke danau untuk minum air. Di sana ia melihat beberapa itik berenang. Itik yang malang? Kalian pasti lapar. Ini, ambillah rotiku satu-satunya. Itik-itik itu makan roti itu, lalu ia melihat sarang lebah di tanah. Ia memungutnya dan menaruhnya di atas pohon. Dan ia melanjutkan perjalanannya ke istana ajaib. Saat ia tiba, ia mengetuk pintu. Ada perlu apa, nak? Salam, saya ingin menyelamatkan sang putri. Silakan mencobanya.
Si wanita tua menebar biji bunga matahari di tanah dan pergi. Aneh sekali. Tapi kurasa aku akan membersihkannya. 40 menit kemudian, Austin hampir menyerah. Lalu para semut datang membantunya. Mereka berterima kasih karena ia telah membantu mereka membangun kembali sarang mereka. Wow, kalian semua datang berbaris satu-satu. Terima kasih teman-teman. Kantungnya penuh biji lagi. Lalu si wanita tua kembali. Wah, mengejutkan, 1 kantung penuh biji. Ya, kini kau harus melalui ujian kedua. Ini, kau harus mengambil ke-12 cincin itu. Si wanita tua melemparkan cincin-cincin itu ke dalam air. Austin terjun ke dalam air, tapi itu terlalu dalam dan ia tidak bisa mengambil cincin-cincin itu sebelum mereka tenggelam ke dasar danau. Namun, ia lalu melihat sesuatu bergerak dalam air. Mereka itu para itik yang datang membantunya karena ia berbagi sekerat kecil rotinya. Oh, terima kasih teman-teman. Kini, aku mendapat ke-12 cincin itu. Ia langsung menemui si wanita tua. Semua 12 cincinnya itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tak apa, ikuti aku. Si wanita tua menerangkan pada Austin tentang ujian ketiga. Saat ia sedang mencari ketiga siluet itu, ia tak bisa mencari tahu yang manakah sang putri raja. Mereka semua terlihat sama. Berpikirlah Austin, berpikirlah. Yang mana putri raja? Tiba-tiba, ribuan lebah datang ke dalam ruangan itu dan mengelilingi siluet yang di tengah. Itu, yang tengah. Oh, yang di tengah, bukalah penutupmu. Kain putih penutup itu jatuh ke lantai dan muncullah sang putri. Terima kasih Austin sudah menyelesaikan ujian ini dan menyelamatkanku. Sang putri berkata seperti itu dan melihat naga itu melarikan diri dari menara. Sekarang kau adalah pemilik istana ini. Aku pamit. Jadi saat tubuh Austin telah kering, ia melamar sang putri dan sang putri bilang ya. Mereka lantas hidup bahagia, membangun sarang lebah dan memenuhi parit istana dengan itik-itik yang manis. Tamat. Penyihir aneh. Di zaman dahulu kala, Raja Arthur dari Inggris sedang berburu di negeri terlarang, tapi para prajurit tenggara itu mencegatnya. Berhenti, dilarang berburu di negeri terlarang. Karena itulah negeri ini disebut terlarang. Siapa yang memberimu izin untuk kemari? Tidak ada. Kalau begitu kau harus ikut dengan kami untuk menghadap Raja Markus, Raja negeri terlarang. Saat Raja Markus melihat Arthur, ia berkata, Kau kelihatannya cerdas, tapi hukuman memasuki negeri terlarang adalah penggal tangan atau kaki. Oh, oke. Tunggu, apa? Penggal? Aku bahkan tidak melihat tanda dilarang masuk. Sebenarnya dia masuk dan berburu, Baginda. Ah, begitu. Hukuman mati kalau begitu. Kau tampaknya orang baik-baik dan kau gagah berani. Jadi aku akan mengampunimu dengan satu syarat. Baiklah. Apa syaratnya? Kembalilah ke negerimu. Ku beri waktu 1 tahun untuk mencari tahu jawaban pertanyaan yang sangat sulit. Tidak masalah. Aku punya banyak orang pintar di istana. Mereka pasti bisa menjawab segala macam pertanyaan. Jadi, apa kau ingin tahu pertanyaannya? Iya, aku mau. Tunggu, oke. Iya, aku siap. Pertanyaannya, apa yang diinginkan wanita? Wow. Mungkin kita bisa coba dengan tangan kiri itu? Kau punya 1 tahun, lalu kami akan ambil tangan kirimu, lalu nyawamu. Itu pertanyaan yang mustahil dijawab. Bahkan orang paling bijak di kerajaanku tidak punya jawabannya. Tapi itu bisa dicoba, sampai 1 tahun lagi. Kau bebas sekarang, dan jangan lupa aku akan menunggu. Raja Arthur kembali ke negerinya dan mulai menanyai siapa saja. Putri raja, permaisuri, pendeta, orang pintar, tapi tak seorang pun punya jawaban. Lalu ia bertanya pada salah seorang dayang.
Ya, orang bilang ada seorang penyihir yang tinggal di hutan lebat yang tahu jawaban pertanyaan apapun. Bagaimana kalau Baginda bertanya padanya? Wah, itu aneh. Mengapa penyihir bisa tahu? Ya, aku tidak tahu. Tapi ia seorang wanita dan Baginda sudah bertanya pada semua orang lain di negeri ini. Jadi, itu layak dicoba. Dia minta bayaran apa? Kurang dari 1 tangan? 1 tangan? Mungkin kurang. Agak sulit dipastikan gara-gara inflasi dan kurs. Ya, kalau dia punya jawabannya, aku harus coba. Aku suka tanganku. Jangan pergi sendirian. Bawalah pasukan. Ia bukan orang yang menyenangkan. Baiklah, terima kasih untuk nasihatmu. Malam itu pula Raja Arthur pergi ke rumah nenek sihir. Begitu ia ingin mengetuk, si nenek sihir membuka pintu. Aku telah menunggumu. Aku tahu kalau waktumu telah habis. Oh, kalau kau tahu mengapa aku di sini, katakanlah jawabannya. Apa kau bersedia membayar harganya? Katakan saja, aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Jadi, apa kau menerima tawaranku ini? Iya, benar. Jadi kita sepakat. Aku ingin menikahi Sir Gawain, sahabat terbaikmu. Apa kau sudah gila? Aku saja muak memikirkan ide kau menikahinya. Kau menerima harganya. Apa kau ingat? Apa kau pernah bercermin? Kau buruk rupa. Kau hanya bergigi 1 dan bungkuk. Kau orang paling buruk rupa yang pernah kulihat. Bagaimana aku bisa minta sahabatku berkorban demi aku? Bicaralah padanya. Aku tahu kau akan kembali. Raja Arthur tak punya pilihan, kecuali bicara pada temannya. Tidak apa, Baginda. Menikahi nenek sihir jelek itu layak untuk menyelamatkan tangan Baginda. Oh, terima kasih banyak. Kurasa aku harus menyebutku tangan kananku, karena kau telah menyelamatkan tanganku. Katakan padanya, aku menerima dan mempersiapkan semuanya. Pernikahannya besok, kau akan bayar biayanya, kan? Raja Arthur kembali ke rumah si nenek sihir. Aku akan siap. Besok setelah pernikahan, kau akan mendapat jawaban. Saat surat nikah telah ditandatangani, si nenek sihir berkata, Yang diinginkan wanita adalah dihargai. Setiap orang di pesta pernikahan itu tercengang. Raja Arthur membuat kesepakatan seperti itu, bahkan para wanita. Tapi mereka berharap Raja Arthur akan selamat dari Raja Marcus. Dan Raja Arthur berencana untuk pergi ke negeri terlarang untuk menyampaikan jawabannya. Sementara itu di pernikahan, Gawain bersikap amat hormat dan baik pada si nenek sihir. Tapi para tamu yang adalah bangsawan punya pendapat sendiri. Lihat cara makannya. Melihatnya saja aku malu. Mengapa ia harus makan dengan tangan? Kita kan punya sendok. Apa kalian dengar suaranya saat makan? Atau aku hanya berhayal? Gawain malang, ia begitu tampan. Ia sungguh sahabat yang sejati. Tentu saja. Malam itu pula, Gawain sedang sendirian di kamarnya saat pintu terbuka dan ia melihat seorang wanita muda yang cantik. Wah, siapa kau? Aku adalah istrimu. Istriku? Apa-apaan ini? Itu bukan bercanda. Ini aku. Dulu, kata-kata kasar orang-orang mengutukku jadi tampil buruk rupa. Tapi kebaikanmu telah mengembalikan kecantikanku lagi. Wah, tapi kau sangat cantik. Apa yang terjadi padamu? Kau memperlakukanku dengan baik dan menunjukkanku kalau aku berharga dan dilindungi. Jadi, setengah waktunya aku akan terlihat buruk rupa dan setengahnya lagi aku akan jadi cantik seperti yang kau lihat kini. Wow, aku tidak bisa berkata apa-apa. Apa ada cara kau bisa jadi cantik sepanjang waktu? Tidak, kau harus putuskan pada waktu mana tiap hari aku jadi cantik dan kapan aku jadi buruk rupa. Apa aku jadi cantik di depan umum atau cantik saat aku sendirian bersamamu? Biar kupikirkan. Aku akan beritahu keputusannya beberapa jam lagi. Panggil aku saat kau siap. Baiklah. Saat si penyihir meninggalkan kamar, Gawain keluar ke taman dekat istana memikirkan apa yang harus dilakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tentu ingin wanita muda cantik sepanjang hari untuk dilihat semua orang, terutama teman-temanku. Waktu malam, aku ingin wanita cantik, bukan nenek sihir.
Atau haruskah kupilih sebaliknya? Setelah beberapa menit, Gwen membuat keputusan. Kembali ke istana dan langsung ke kamarnya di mana istrinya sudah menunggu. Apa jawabanmu? Sayangku, aku serba salah. Orang-orang di hari pernikahan kita mengatakan banyak hal buruk terhadapmu. Kuharap aku bisa memberi mereka pelajaran dan tampil di siang hari bersama istriku yang cantik. Tapi aku tidak butuh pengakuan tentang siapa yang harus kucintai. Aku tidak peduli apa kata orang lain, tapi aku peduli apa kata mereka tentangmu. Jadi mungkin yang terbaik adalah kau bisa tampil cantik di depan umum supaya mereka tidak melukai perasaanmu. Tapi aku akan tampil buruk rupa saat aku sendirian denganmu. Iya, tapi itu tidak akan menghentikanku untuk mencintaimu, istriku. Aku selalu bersyukur. Biarlah orang lain melihat kecantikan luarmu dan aku tahu kecantikan dalam dirimu. Oh Gwen, aku berharap kau akan mengatakan itu. Kutukanku kini hilang sepenuhnya. Karena kau telah memilih untuk mencintaiku dan menghargaiku, entah aku cantik atau tidak. Dan kau lebih memilih mengorbankan kebahagiaanmu untuk melindungiku daripada melihatku disakiti. Mulai kini aku akan tampil cantik untukmu sepanjang waktu. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Sang raja juga senang karena bisa mempertahankan tangannya. Tamat. Putri Mawar dan Burung Emas. Zaman dahulu kala, di negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang putri cantik. Rambut merahnya panjang dan dia suka mawar. Hingga ia dijuluki Putri Mawar. Tiap sore, Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Seekor burung emas akan datang dan bertengger di pundaknya. Ajaib! Rambut sang putri raja mulai berkilau, berwarna merah dengan sangat indah. Saat si burung mulai berkicau merdu, Putri Mawar ikut bernyanyi. Dan semua warga negeri akan tertidur dan mimpi indah sampai esok paginya. Ini berlangsung tiap malam selama beberapa tahun. Saat matahari terbenam, Putri Mawar dan Burung Emas bernyanyi agar semua orang tidur dan mimpi indah hingga esok paginya. Sampai suatu hari hal buruk terjadi. Seorang nenek sihir tahu tentang Putri Mawar dan berniat mengutuknya. Abu dinat basket from Bright Totin, warna mawar buram. Dan rambut Putri Mawar berubah menjadi hitam kelam. Putri Mawar tidak tahu mengapa rambutnya jadi hitam. Tapi seperti biasa, ia pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Tapi kali ini saat si burung emas bertengger, rambut Mawar berpendar hitam, bukannya merah. Burung itu berkicau dan Putri Mawar bernyanyi. Namun saat rakyat negeri tidur, ternyata mereka semua bermimpi buruk. Keesokan harinya, putri yang bersedih bertanya pada burung emas. Katakan burung emas, bagaimana agar mimpi rakyat jadi indah lagi sampai pagi? Rambut hitam dalam air mawar, jawab si burung. Sang putri mengira ini nasihat yang aneh, tapi ia mematuhinya. Karena itu, burung ajaib yang bicara. Ia mengisi sebuah bak dengan air dan menaburkan kelopak mawar di atasnya. Lalu, ia mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar dan rambut itu kembali jadi merah. Sore itu, saat burung itu bertengger di bahunya lagi, pendar merah rambutnya menerangi langit malam. Sang putri bernyanyi dan semua orang tidur dan mimpi indah sampai pagi hari. Si nenek sihir amat marah, kutukannya telah patah. Lalu ia memutuskan merapal sihir jahat lagi. Abu dinat basket from Bright Totin, warna mawar buram. Dan rambut sang putri berubah hitam legam lagi. Namun kali ini, si nenek sihir terbang cepat dengan sapu dan mencuri semua mawar di seluruh negeri.
Coba, apa kau bisa patahkan kutukanku? Seringainya marah. Sekali lagi, sang putri bertanya pada burung. Katakanlah burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku indah lagi? Rambut hitam dalam air mawar, kicau si burung. Tapi di mana aku mencari mawar? Rambut hitam dalam air mawar, kicau burung itu dan terbang pergi. Sang putri tak tahu harus bagaimana. Air mata khawatir menitik dari matanya. Dan satu tetes air mata jatuh di tanah di bawah balkon. Saat itu pula ada pangeran muda tampan kebetulan di bawah balkon. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengeluarkan seutas rambut merah dari dalamnya. Ia berlutut dan menaruh rambut itu di atas air mata sang putri. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba rambut merah itu berubah menjadi mawar merah. Pangeran memetik mawar itu dan membawanya pada sang putri. Melihat mawar itu, ia menyeka air matanya dan memetik kelopaknya untuk dicampur di air. Lalu ia mencelupkan rambutnya dan kutukan patah. Semua terpukau. Dan sang raja bertanya pada sang pangeran, Anak muda, di mana kau temukan rambut merah itu? Saat sang putri dan aku masih kecil, aku mengambil seutas rambutnya sebagai tanda kesetiaanku padanya. Dan dia juga mengambil seutas rambutku. Benar ayah. Sang putri memegang kotak kecil. Ia membukanya dan ada seutas rambut pangeran di dalamnya. Semua orang gembira atas berita ini. Putri Mawar dan pangeran tahu mereka akan menikah. Jadi, dengan warna rambut yang tepat, pangeran melamar sang putri. Si penyihir tahu kutukannya patah lagi. Tapi ternyata niat jahatnya malah mendatangkan kebaikan. Hati jahatnya membengkak oleh kemarahan hingga ia meledak menjadi serpihan kecil. Mawar dari air mata putri terus tumbuh hingga kerajaan itu penuh mawar lagi sekarang. Karena itulah mawar berwarna merah seperti rambut putri mawar. Tiap malam sang pangeran dan putri akan bertemu di balkon dengan burung emas dan bernyanyi supaya semua orang tidur dan bermimpi indah sampai pagi. Tamat. Gerinda ajaib. Di zaman dahulu kala di Mesir, ada seorang pelayan miskin bernama Nur. Ia bekerja pada majikan serakah bernama Anubis. Saat ia duduk di tempat teduh sepanjang hari, Nur dan para keponakannya bekerja di kebunnya. Nur memetik buah-buahan dan sayur mayur, sementara Ra dan Set mencabut dan memotongi ilalang. Di penghujung tiap hari, mereka membawa keranjang berisi makanan itu pada Tuan Anubis, dan ia akan menaruh keranjang berat itu di timbangan. Boleh juga. Tapi tiap kali Nur meminta upahnya, ia selalu berseru, Kembali saja besok. Jadi Nur tidak punya uang. Tanpa uang, ia tidak bisa membeli makanan untuk para keponakannya. Suatu hari ia membuka lemari dan lemarinya itu kosong. Aku akan pergi meminta makanan pada Tuan Anubis. Nur mendatangi langsung rumah tuannya. Ia sendiri yang menyambut di pintu, bukan salah seorang pelayannya. Kau mau apa? Aku sangat sibuk. Nur mengintip ke ruang makanannya. Saat ia melihat makanan lezat, ia makin kelaparan. Aku hanya ingin sedikit makanan. Keponakan-keponakanku lapar. Makanan? Aku tidak punya cukup untuk diriku sendiri. Ia berbohong. Pergi sana. Nur yang malang, pergilah dia tanpa makanan untuk dirinya atau para keponakannya. Di perjalanan pulang, Nur harus melewati sebuah gua. Tiba-tiba ia mendengar suara erangan aneh. Itu berasal dari dalam gua. Apa itu ya?
Kedengarannya ada yang terluka. Itu adalah seekor serpopard yang terjepit di bawah batu dan berteriak keras kesakitan. Semula Nur ketakutan. Tapi setelah mendengar teriakan minta tolongnya, ia merasa kasihan dan tak takut lagi. Jadi ia berseru pada si serpopard. Apa yang bisa kulakukan untuk menolongmu? Batu-batu ini terlalu berat untuk kuangkat. Serpopard itu menunjukkan ke arah rak di sudut. Itu penuh dengan harta karun yang indah. Turunkan gerinda emas itu dan bawa kepadaku. Nur menyerahkan gerinda itu padanya. Lihat dan dengarkan. Ia mulai memutar gagangnya. Saat memutar, ia berkata, Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. Begitu ia mengucapkan mantra itu, sebuah sekop berdiri di sampingnya. Lantas sekop itu mulai menggali dengan sendirinya, mengangkat batu berat itu. Tiba-tiba sekop lain muncul. Itu mulai menggali juga, lalu muncul satu sekop lagi, dan lagi, dan lagi. Setelah beberapa lama, semua sekop selesai bekerja, dan si serpopard berkata, Gerinda emas, berhenti dan diamlah. Gerinda itu berhenti membuat sekop. Akhirnya, si serpopard kembali bebas. Karena kau telah menolongku, aku akan memberimu gerinda ajaib ini. Sebut saja mantranya, dan dia akan memberimu apapun yang kau inginkan. Oh, terima kasih. Si serpopard melambai pada Nur. Jangan lupa mantra untuk membuat gerinda itu berhenti. Dia tidak akan berhenti hingga kau mengucapkan persis kata-kata itu. Aku tak akan lupa itu. Maka larilah dia untuk menunjukkan pada para keponakannya gerinda ajaib itu. Saat para keponakannya melihat gerinda itu, mereka tak terlalu senang. Mana makanan kita, Bibi Nur? Kita akan dapat makanan, dengar. Nur mulai memutar gagangnya. Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. Tiba-tiba meja itu dipenuhi makanan. Ada ayam kalkun dan ham, kentang rebus, kacang polong dan wortel, buah, keju, susu dan roti. Lalu Nur berkata, Gerinda emas, berhenti dan diamlah. Gerinda itu berhenti membuat makanan. Lalu Ra berseru, Bibi, ayo kita minta pakaian baru. Nur mengucapkan mantranya. Ajaib, mereka langsung mengenakan pakaian baru yang bagus. Lalu Seth berkata, ayo minta perabotan baru. Saat Nur memutar gagang dan mengucapkan mantranya, gerinda itu memberi mereka perabotan baru yang bagus. Lalu Ra dan Seth berseru bersama, kita kaya raya. Mereka melambung-lambung di ranjang baru mereka. Tapi ingat, jangan pernah beritahu siapapun mantranya. Keesokan harinya, Nur dan para keponakannya tidak pergi bekerja di kebun Tuan Anubis. Nur tinggal di rumah untuk menanam bunga. Seth dan Ra pergi memancing di sungai. Tuan Anubis lantas datang berkunjung dan baru tahu mengapa Nur dan para keponakannya tidak datang bekerja padanya. Ia terkejut melihat barang-barang baru mereka. Ia berseru heran. Semua ini tidak mungkin milikmu. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Ini rahasia. Aku tak bisa memberitahumu. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan melapor pada raja. Dia akan memenjarakanmu karena mencuri. Nur memperlihatkan gerinda itu padanya. Aku tidak mencuri apapun. Gerinda itulah yang memberiku apapun yang kuinginkan. Tuan Anubis merebut itu darinya.
Biar ku amankan ini untukmu. Lalu ia langsung lari ke rumah. Ia menaruhnya dan memutar gagangnya sambil berkata, Aku ingin emas. Tak terjadi apa-apa. Lalu ia berteriak marah. Aku ingin emas sekarang juga. Tetap saja tak terjadi apa-apa. Lalu ia berkata, Aku akan mencari tahu cara membuat itu mematuhiku. Pergilah ia mencari keponakan-keponakan Nur. Anubis kini tahu kenapa mereka tidak lagi datang ke tempatnya. Nur menghabiskan waktunya di kebun. Set dan Ra pergi memancing. Karena Gerinda bisa memenuhi segala keinginannya dan mereka bisa hidup dengan bahagia. Dia menemui Ra dan Set yang sedang memancing di sungai. Teman-teman, ku dengar kalian punya Gerinda yang memberi kalian apapun yang kalian mau. Katakan, bagaimana cara kerja Gerinda itu? Mudah sekali, kau tinggal berkata, Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan, dan keluarlah apapun yang kau inginkan. Set cepat-cepat menyenggol kakaknya. Ia berbisik, itu rahasia. Ra tidak berkata apa-apa lagi. Sangat menarik. Kini Anubis tahu cara kerja Gerinda itu. Ia lari ke arah kapalnya, meninggalkan desa itu supaya tak seorang pun bisa mencuri Gerinda ajaibnya. Ia tak sabar ingin mencoba lagi. Jadi ia mulai memutar gagangnya ke dalam laut. Aku harus mengetesnya dulu. Untuk sekarang, aku akan minta sedikit garam. Dengan suara paling serakah ia berkata, Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. Pastinya Gerinda itu mulai membuat garam. Lalu makin banyak garam dibuat sehingga kapalnya penuh garam dan jadi amat berat. Jadi ia berteriak, Berhenti! Berhenti Gerinda! Hei, hentikan! Tapi ia tidak tahu mantranya, jadi Gerinda itu tidak berhenti. Segera kapal itu mulai tenggelam karena terlalu berat. Akhirnya kapal itu dan Anubis tenggelam dalam air. Tapi tahukah kalian anak-anak, Gerinda ajaib itu masih terus membuat garam. Itulah yang menyebabkan air laut menjadi asin. Selesai. Sentuhan Midas. Zaman dahulu kala, ada seorang raja bernama Midas, orang terkaya di seluruh daratan itu. Tapi ia ingin jadi lebih kaya lagi. 1.400.3.472. Ia mencintai emas lebih dari apapun. Sebenarnya, ia mencintai emas lebih dari putrinya sendiri Marigold, yang dinamainya dari bunga emas. Marigold adalah gadis kecil manis yang selalu merindukan kasih sayang ayahnya. Suatu hari, ia berdoa mengeluh pada dewa. Maka dewa berniat memberi ayahnya yang serakah itu pelajaran. Jadi, sang dewa muncul di hadapan sang raja. Siapa kau? Seseorang yang dapat menawarkanmu cukup emas agar bahagia. Cukup emas? Tak seorang pun bisa punya cukup emas. Bagaimana jika kau membagikan emasmu pada semua orang di negeri ini dan lebih kaya lagi? Berbagi? Kalau begitu aku tidak akan jadi yang terkaya lagi. Apa ada apapun yang bisa memuaskanmu? Ya, ada sesuatu yang bisa memuaskanku. Katakan, apa itu? Kalau apapun yang kusentuh berubah jadi emas, baru aku puas. Dewa menumpangkan tangannya pada kepala sang raja dan mengucap mantra. Raja Midas berhati cadas. Ku beri kau emas tak terbatas. Dewa menjentikan jari dan lenyap. Aku pasti sedang bermimpi. Aku sudah terlalu lama di ruangan ini. Sambil memanjat tumpukan emasnya, ia keluar dari ruang hartanya. Tapi begitu ia menyentuh pintu untuk menutupnya, pintu itu secara ajaib berubah menjadi emas. Emas?
itu berubah jadi emas. Tak percaya yang baru dilihatnya, ia tanpa sengaja menyentuh dinding dan dinding itu juga berubah menjadi emas. Emas! Lagi, itu emas! Midas berlari melintasi istananya, menyentuh apapun yang dilihatnya. Kesenangan dan terengah-engah, ia sampai ke kamar putrinya. Marigold menatap ayahnya. Ayah, lihat bunga mawarku yang indah. Mereka begitu merah dan wangi sekali. Midas memotong kata-kata anaknya. Marigold, Marigold, ayah punya kejutan untukmu. Kalau kau pikir bungamu indah, lihat ini. Midas menyentuh rumpun mawar dan itu berubah jadi emas. Ayah, teganya kau, itu mengerikan. Mereka kehilangan warnanya dan kini mereka berbau logam. Dan kelopaknya keras sekali. Tapi kini mereka berharga tinggi. Bunga mawarku rusak. Tolong jangan sentuh bunga lain. Aku suka itu apa adanya. Mengabaikan anaknya, Midas lari sepanjang taman dan mengubah seluruh taman Marigold jadi emas. Aku ingin mengadakan pesta untuk merayakan kekuatan baruku. Apa kita mengundang semua bangsawan di negeri ini? Ya, segera. Malam itu, para bangsawan berkumpul di istana Raja Midas. Semua orang tidak tahu pertemuan itu untuk apa. Saat para tamu sedang berbincang-bincang, Raja Midas menyela. Ya, aku punya sesuatu untuk diungkapkan. Serahkan padaku perabot makan porselen. Saat sang raja menyentuh piring itu berubah jadi emas. Para bangsawan tak percaya mata mereka. Terkejut, setiap mata menatap Raja Midas mengubah semua piring dan alat makan menjadi emas di depan mata mereka. Sang raja menyombongkan kekuatan barunya pada setiap orang sampai mereka pergi. Lelah, lapar, dan haus, ia akhirnya menuang anggur dari cawannya ke dalam bibirnya. Seketika, cairan itu mengeras bagai es emas. Wajah raja berubah pucat. Tangannya gemetar saat ia meraih roti. Saat jarinya menyentuh roti itu menjadi balok emas. Marigold menyadari tatapan ngeri di wajah ayahnya itu. Ayah, ada masalah apa? Ia menghampiri pelukan sang ayah sebelum sempat dicegah. Begitu ia menyentuh Midas, ia juga berubah menjadi patung emas padat. Tidak, aku salah. Berkah ini kutukan. Oh dewa, kasihanilah aku. Akhirnya sang dewa muncul lagi di depannya. Apa yang terjadi kalau aku mengasihanimu? Aku akan membuka ruang hartaku dan berbagi dengan yang miskin. Bisa mendapatkan putriku lagi, juga makan dan minum. Ini hal-hal yang lebih berarti bagiku daripada kekayaan. Kulihat kau telah mendapat pelajaran untuk mengakhiri kutukannya. Ikutlah denganku dan mandilah di sungai di belakang taman. Saat Midas melangkah ke dalam sungai, serpihan-serpihan emas seluntur dari dirinya dan bercampur dengan pasir. Ia bergegas kembali ke istana. Di taman, ia menemukan bahwa mawar-mawarnya telah kembali merah dan wangi seperti semula. Marigold! Marigold lari keluar menemuinya dan memeluk ayahnya. Akhirnya doanya terkabul. Peter Pan dan Kapten Hook. Suatu ketika, ada 3 anak bernama Wendy, Michael, dan John. Mereka tinggal di rumah yang amat besar di London. Tiap malam, Wendy, si kakak sulung, menceritakan adik-adiknya tentang petualangan Peter Pan. Wendy, ceritakan lagi tentang Peter Pan. Iya, tolong Wendy, tolong ceritakan lagi, tolong. Sudah larut malam, besok kalian sekolah.
Kini tutuplah matamu dan tidurlah. Selamat malam, mimpi indah. Malam, Wendy. Beberapa jam kemudian mereka bangun ketakutan karena mendengar suara-suara aneh di kamar. Kau dengar itu? Ya, apa kau dengar, Wendy? Iya, ada cahaya apa di sana? Mana? Apa itu? Itu. Ya, ini aku, Tinkerbell. Tinkerbell. Lalu keajaiban terjadi. Peter Pan muncul di tengah-tengah kamar. Peter Pan. Apa kalian ingin ikut kami? Kemana? Tinkerbell dan aku bisa membawa kalian ke Neverland, tempat anak-anak hilang. Ke Neverland. Tempat anak-anak hilang. Kami tidak bisa terbang. Tinkerbell akan membantumu. Ia akan meniupkan debu peri dan kalian akan terbang. Lalu Tinkerbell meniupkan debu peri ke anak-anak dan mereka mulai membumbung ke udara. Lihat aku. Lihat, aku terbang. Mereka terbang naik turun, berputar-putar sampai mereka keluar dari kamar, melayang di langit. Saat mereka terbang di atas Neverland, Peter Pan menunjukkan ke kapal di tengah laut dan bicara. Lihat, itu kapal Kapten Hook. Kita harus berhati-hati dengannya. Dia sudah lama ingin menangkapku. Siapa itu Kapten Hook? Dia bajak laut kejam dan musuh bebuyutanku. Peter Pan, anak-anak hilang, semua anak, dan satu buaya. Dulu kami bertarung. Aku mendorongnya dari kapal dan jatuh ke air. Lalu seekor buaya menggigit putus tangan Hook dan arlojinya. Kami dulu menjulukinya Kapten Fist. Tapi kini, dengan kait di tangannya, dia jadi Kapten Hook. Kalian tahu apa kerjaku di sana? Nah, kapanpun ia mendengar bunyi tik-tok, ia jadi gelisah karena dia tidak bisa menangkapku. Dia mencoba menangkap anak-anak kecil. Anak-anak hilang malang, tak punya keluarga. Bisa aku menemui mereka? Tentu. Wendy terbang perlahan ke tanah. Saat anak-anak hilang melihatnya, mereka heran. Mereka rindu kasih sayang ibu. Mereka bertanya, Maukah kau jadi ibu kami? Kumohon, jadilah ibu kami. Kumohon, ibu. aku masih kecil. Aku tak punya pengalaman, tapi akan kucoba. Wendy tinggal beberapa hari dengan mereka dan mulai merawat anak-anak. Ia membuatkan makanan, memandikan mereka, dan bercerita. Tapi suatu malam, saat mereka berada di loteng, mereka mendengar suara aneh. Kalian semua ku tahan. Ia menangkap Wendy dan bicara. Kalau kau ingin melihatnya lagi, bilang Peter Pan agar menghadapiku. Para bajak laut naik kuda dan pergi ke kapal. Anak-anak hilang memberitahu Peter Pan tentang kejadian itu. Peter Pan meninggalkan Michael, John, dan teman-temannya dan pergi ke kapal bajak laut. Kapten Hook, aku datang. Lepaskan Wendy. Selamat datang Peter Pan. Anak buahku akan membawa dia ke darat. Saat Wendy ada di darat lagi, ia menemui anak-anak hilang minta tolong. Peter Pan disandra Hook. Kita harus bagaimana? Saat itu, mereka melihat cahaya dari langit. Itu Tinkerbell. Kita harus menyelamatkan Peter Pan, Tinkerbell. Aku ada akal, ikuti aku. Tinkerbell, Wendy, Michael, John, dan anak-anak hilang pergi ke laut dengan perahu. Saat mereka dekat kapal Kapten Hook, Tinkerbell mulai menari di atas air. Segera, arus laut mulai berbunyi tik-tok, tik-tok. Hentikan itu, aku tidak tahan bunyinya. Kapten Hook murka, menghunus pedang dan menodongkannya pada Peter Pan. Lepaskan Peter Pan, Atau apa yang akan kau lakukan? Kau bisa apa, lalat kecil? Jadi Tinkerbell membantu si buaya naik ke kapal. Itu buaya yang memakan tangan dan jam Hook. Begitu Hook melihatnya, ia gemetar ketakutan. Ia menjatuhkan pedangnya dan kabur. Si buaya mengejar dan semua awaknya juga kabur.
Kapten Hook sendirian bersama buaya. Jadi ia melepaskan Peter Pan dan kabur juga. Terima kasih teman-teman, kalian telah menyelamatkanku. Itu tadi petualangan yang asik ya. Lalu John bangun. Mereka ada di kamar. Apa itu tadi mimpi? Iya, mungkin itu semua hanya mimpi. Tapi di luar, Tinkerbell dan Peter Pan melambai pada mereka dari langit. Tamat.